واستر عيب شيخي أمني ولا تذهب بركة علمه مني برحمتك يا أرحم الراحمين. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa abdi kamalik. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyid nahbatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ba'da Subuh, mudah-mudahan Bapak Musami tetap tekun istiqomah tetap dalam jujuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kita semua, anak-anakku yang hadir pada pagi hari ini, pertama-tama puji beserta syukur sila pengirim ucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya juga alhamdulillah yang pengesani boleh hadir ke kelemak niki, dan mudah-mudahan ini semua tercatat bahwa Tuhan Sami termasuk jihad fisabilillah. Jadi syukur demikian jamaah sekalian, Rasulullah gambaran bahwa dina marak misal dengan sak syukur perang jihad fisabilillah, berjuang membela agama Allah sampai bertolak balik ojo balik ke masing-masing. Yang ibaratan dengan saat lalu kita boleh ilmu niki dan bina para misal dengan saat perang jihad fisabilillah. Kedua kali selawat beserta salam tercurah-curah perjumlahan alam Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu terus yang kami ucapkan, bahkan dalam sehari semalam yang kami ucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 17 kali. Lebih tahu setiap yang kami gaul sholat 5 waktu. Mudah-mudahan niki sejalan sesuai dengan manik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis, Inna Allah Ta'ala khalaqa malakan wa a'tahu sam'al khalaiqi kulliha wa huwa qa'imun ala qabri ila yaumiddin.
Manit baginda Rasul bahwa Allah jariang suku malaikat Daud tijan suku malaikat penuh betul kemampuan dengan seluruh makhluk seara di dunia. Wa huwa qa'imun ala qabri ila yaumiddin. Malaikat nun nganjang ele junun makam baginda Rasul. Ele junun kubur nun ya tentu besar nganjang sampai julu kiamat. Malaikat niki. Fama min ummati yusalli alayya illa sammahu bi ismihi wa ismi abihi. Daid sai-sai oleh umatmu ya manik Allah. Sai-sai oleh umatmu yusalli alayya yang berselawat kepadaku illa sammahu bi ismihi wa ismi abihi, kecuali dengan berselawat kepada Rasul oleh malaikat yang tersebut nama baik nama dengan toa, nama orang tuanya, nama ayahnya. Apa oleh malaikat ini jamaah sekalian waqala ya Muhammadu inna fulana bin fulani yusalli alaika. Muhammad, ternyata malaikat itu sampai ya baginda Rasul langsung ya Muhammad si fulan bin si fulan ini datang, ini alamatnya datang berselawat kepadamu. Yang si malaikat jarian kubur baginda Rasulullah SAW khusus menyampaikan selawat sama wajah lihat tiap detik dan tiap saat. Mudah-mudahan itu semua adalah merupakan bagian yang perlu kami termasuk orang yang dirindukan oleh baginda Rasul, mendapat syafaat beliau, syafaatul kubra, masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tambihul Ghafilin keceritaan bahasa Nabi Isa alaihi salam kaitan tentang dunia niki jamaah sekalian. Nabi bahasa Nabi Isa ad-dunya thalathatu ayyamin. Dunia Senin tepiak jari tenu jelu. Arak tenu jelu si terbagi dunia niki jamaah sekalian. Mbaya yaumu amsi qad madha ma biyadika minhu syai'un. Dunia niki tepiak jari tenu jelu sapertama barang arep jelu sawi hari yang kemarin. Nah jelu sawi niki berbepon kamalek ada kembali jelu sawi mojok jelu makin jamaah sekalian dembo. Berbepon yang tentuak coba ulangi malik peristiwa sawi ini dalam kondisi dalam suasana sawi niki ini ya jelu sawi wa yaumu qadun la tadri atudrikuhu amla. Sa kedua jelu salema'ar. Lalu jelu salema'ar niki jamaah sekalian denara jaminan dengan kepastian bin bau yuruk sampai lema'ar. Apakah kita bisa masih bernapas atau tidak? Ya si Nabi Isa alaihissalam kejelasan jelo salema arun denara dengan ketahuan apa-apa yang galik lima arun masih tahun dek gawe ibadah, masih tahun dek dapat bayar rezeki, atau justru kita pada saat itu dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Denara dengan ketahuan apa peristiwa seperti itu nama. Terus yaumun anta fihi fagtaminhu. Jelusa kedua jelusa mangkin sama dalam ini jamaah sekalian. Nah karena kita berada dalam hari ini disuruh untuk memanfaatkan jelusa nikah lalu hadapi. Ada kemanfaatan dengan sebagus-bagusnya. Karena jelusa mangkin niki saya tahu bahwa jelus terakhir. Ya kita suruh manfaatan jelusa mangkin dengan amal ibadah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tindak jadi dengan rugi. Tersuruh tindak baik, tunda-tunda kesempatan jelur pulih dan pulang balik nabi ruang pegawai tersawit. Jelur saleh ma'aruf dengan dinar ketahuan jaminan apakah masih arah umur sampai 5 hari, kecuali arah super jelur saat kesempatan yang dijelur sananya sambil lalu hadapi. Ya tersuruh ketika kita berada dalam hari ini hendaknya kita manfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Semenuan juga jamaah sekalian, isi Nabi Isa alaihi salam bahwa jam menu arah telu jam waktu isi Nabi Isa waktu sawi waktu salama aru dan waktu sanane waktu sawi daripada dan waktu sangikan hadap ini. Waalaikumsalam. Begitu saja berlalu searan waktu searan jam ini terus berputar berpun jual dia coba ulang ada yang samara waktu sawit dia terus kedua waktu salema aru denara masih dengan ketahu perjalanan apa yang tepuh di waktu salema aru. Apakah waktu salema aru masih napas masih nempok sampai 24 jam jarak dengan ketahu. Dan waktu semakin memang ia tersuruh waktu niki pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, semenuan dua isi Nabi Isa alaihi salam tentang embok teniki jamaah. Embok teniki, napas teniki terbagi cerita dua. Napas saui, napas salema aru, dan napas sanani. Namun napas embok tesawi kiana dempau dempada penyugulan napas sawi niki dan napas sama. Mbok tesawi niki bertujuan tetemelo ulang malik dembau. Sak kedua napas salema aru dinara jaminan masih tahu berembok lemah. Dinara dengan pastian dan masih tembok sampai 5 aru. Dait napas makin niki tersuruh kemanfaatan embok nyawan teniki sanyikat hadapi niki dengan hal-hal yang mendapatkan redha Allah dengan kebagusan. Ya puasa Rasulullah yuqdamin khamsan qabla hamsin. Tersuruh kepelihara 5 perkara seniman datang 5 perkara. Niki ya pohon dijajarin laguan ini luar biasa. Yuqdamin khamsan qabla hamsin. Syababaka qabla haramika wa ginaka qabla fakrika wa faragaka qabla syugrika wa sihhataka qabla saqamika wa hayataka qabla mautika. Ya Rasul para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan Nabi sang penjelasan si Nabi Isa alaihi salam, penjelasan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Guna 5 perkara sendiman datang 5 perkara no. Syababaka qabla haramika.
masa mudamu sebelum datang masa tua. Jika sehat, kencang, segar, bugar, manfaatan kesehatan ke jamaah, manfaatan umur, manfaatan bon awak sama si segar bugar untuk melakukan ibadah. Ibadah niki luas pengertian, dan sekedar dengan sujud doa ngarung ibadah, dengan sholat ngarung ibadah, lalu kita bayar rezeki ibadah, jari sangu, jari biaya, anak jari, tuntut ilmu, kita keredaan Allah termasuk ibadah. Suruh pengguna mumpung masih waktu sehat walafiat, dican awak kuat, dican awak segar bugar niki, masa muda masih masa-masa yang luar biasa diharapkan untuk bisa menambah nilai ibadah niki. Ia temukan menggunakan yang terjadi. Kadang tiang nangis dalam hati. Anak-anakku yang masih muda, anak-anakku yang dititipkan amanah oleh orang tuanya untuk betul-betul tetap jaga masa muda untuk menuntut ilmu, untuk mencari keridhaan Allah. Dapat lamun tua tentu kemampuan jika masih bajang ini akan jauh kurang. Kemampuan lamun tua dengan ketika masih muda akan jauh kurang. Segala kurang, pendengar, pengingat, tenaga kurang. Yang pada suruh manfaatan masa muda sebelum datang masa tua. Wajinaka qabla fakrika. Penyikat sak mampu sebelum datang ketidakmampuan. Penyikat seara sebelum datang watsa binara. Penyikat sak sugih kemanfaatan kesugihan tinggi sebelum datang jadi dengan miskin. Mumpung masih arah rezeki pican sida Allah lebih manfaatan rezeki niki dengan jalan kita sedekahkan, kita infakkan, kita gunakan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Lama lamun tuan ke arah, lamun tuan selaku apa habis, wah bangkrut. Iya tak saja sah. Nane wandenara sika bersedekah, nane wandenara sika nyugul. Tapi wandenara habis. Ya uwi kan sama sih lupa. Dan demikian bermanfaatan wabina qabla wakrika. Wa faragata qabla syukrika. Suruh penggunaan waktu luang, waktu sama secara kesempatan, sedek mandatan waktu sibuk. Kesempatan waktu lalu berbawa kesempatan lalu nuntut, silakan lalu nuntut. Lama kadang ketika saya datang kesibukan, darah sempat terlalu dekat, darah sempat terlalu ngaji. Gunakan kesempatan niki sebab datang masa repot, masa sibuk. Wasihataka qabla saqamika. Keempat suruh terpelihara, suruh kemanfaatan kesehatan. Sebab teman datang sakit, karena dia selamat dan sehat-sehat terus. Mudah terdatangi si penyakit, terutama penyakit pikun, penyakit toa niki denara oat secara dengan penyakit uber. Penyikat sehat ini guna lalu gawe ibadah. Bete boya rezeki, tapi rezeki niki jadi samudaya ibadah, manfaatkan kesehatan niki. Rajin taat berjamaah, rajin sholat, mumpung masih sehat, masih tahu gawe sembahyang sunat, gawe sembahyang sunat. Lagu-lagu jadi pipa, sakit, pergi pun ke melek ini. Nah, ini kaitan tentang kesempatan, tentang waktu besar sehat, sedang teman datang sakit. Gunakan kesehatan ini dengan semaksimal mungkin untuk berbuat, untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat kita, sholat yang lima waktu. Wa hayataka qabla mautika. Sakalimat masa hirup
setiap teman terpanggil menghadap Desira Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niki peringatan dari Nabi Isa alaihissalam. Dunia niki terbagi jadi telu, ajam niki waktu niki terbagi jadi telu, semenua dua embok atau napas niki ya kan terbagi jadi telu. Untuk kita manfaatkan kesempatan samudra makin niki saya nak tahu ikat sabar napasnya satu tarikan napas munde guna meniki, maka kita termasuk orang yang rugi. Ya pun napas mbok kesawi, napas mbok salemaru masih jadi teka-teki, masih harapin napas lamaru samudra hadapi makin kejikat sabar mbok, kejikat sabar napas makin niki ya tersuruh guna napas niki keluar masuk napas. Dan yang kita niatkan juga ada bernilai tasbih, ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Supaya ketika kita tarik nafas, suara sebulan dok mikir bernilai ibadah. Maka untuk jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah diki pengiring lanjutan pengajian kitab hadis muhtarul hadis kita yang alhamdulillah makin bahas hadis yang ke 255. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Qala al-muhaddithu rahimahullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummati hadhihi ummatun marhumah walaysa 'alaiha 'adabun fil akhirah innama 'adabuha fid dunya al-fitan was-salazilu wal qatlu wa balaya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan umat kesenu umat yang diberi kasih sayang, pican rahmat si Allah Subhanahu wa Ta'ala, pican kasihan kasih sayang, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Alhamdulillah, niki pernyataan baginda Rasul bahwa tiap pengusaha selaku umat Nabi Muhammad ndek dia mau hisab, ndek dia mau azab era di akhirat untuk selama-lama. Ya kelebihan. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Umat kenon era di akhirat ndek dia azab sida-sida Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus. Innama 'adzabuha fid dunyal fitan. Kecuali umat kenon yang mau azab, yang mau cobaan, yang mau penderitaan hanya di dunia doang. No. Biaya bentuk azab, bentuk penderitaan, bentuk cobaan. Yang pacaran hidup di dunia ini, dunia fitnah. Umat di dunia yang mau azab, yang mau cobaan berupa fitnah. Ini bentuk fitnah kita selaku umat Nabi Muhammad mau di dunia jamaah sekalian, wazzalazil, keturunan gempa lindur niki yang model ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan si tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad yang mau cobaan, yang mau fitnah doang di dunia. Lalu era di akhirat ndek terhisab untuk selama-lamanya. Cuman makin tergantung oleh yang perusahaan. Hadapi fitnah sekarang di dunia ini, apakah kita tahu hadapi atau tidak tahu hadapi? Ada dua kemungkinan. Apakah kita terima cobaan, ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sabar atau bersabar. Lalu bersabar hadapi, maka itulah yang disebut bahwa baginda Rasul
menyatakan kita umat Nabi Muhammad dia azab era di akhirat. Karena dia sabar menerima cobaan, karena dia sabar menerima ujian searah di dunia. Lalu dia sabar, tentu kita akan menjadi orang yang rugi dan menyesal. Kedua dapat walakat telu, yakni kita dibunuh, kita dianiaya, bentuk cobaan, bentuk fitnah yang ada dunia. Wal balaya, dan bala bencana, banjir, musibah kebakaran terjadi, nabar huru hara. Niki bentuk dua fitnah sa yang hadapi lalu hirup di dunia. Karena niki waktu kenyataan seperti Rasul. Jadi kita hirup di dunia, dia terlepas oleh cobaan. Dia terhindar dari yang namanya cobaan fitnah. Wajib dihadapi. Lalu sabar menghadapi cobaan, lalu sabar menghadapi fitnah searah di dunia, termasuk diberi laisa alaiya adzabun bil akhirah, dia mau azab era di akhirat. Nah ini dia kelebihan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-256, imsah ra'sal yatimi hakadha ila muqaddami ra'sihi wa man lahu abun hakadha ila muakhir ra'sihi. Nah, lamun hadis niki jamaah sekalian tajah berbicara tentang otak anak yatim. Itu cara terpegoa piatu kecayati. Dengan piatu dengan anak sa terdiri mati sina. Beda cara terpegoa. Ini kita aja si Rasulullah. Daid kanak sa terdiri mati si amat. Bahasan baginda Rasul, imsah ra'sal yatim. Pada goa otak anak yatim, sampai bahasa Rasulullah mempraktikkan hakada, meninta, berbicara ila muqaddami ra'sihi, sampai ke depan kepalanya. Lamun kana tebilin mate isi ina tersuruh dapat goa oleh muri ojok julu sampai praktek meninta mohon terdemak goa anak yatim te oleh ojok menu lamun nah ya pembahasa Rasulullah mbenya laman lahu abud lagu lamun masih kanakan betul amat Allah imsah ra'sal yatimu hakadha ila muqaddamin ra'si. Lamun anak yatim menu tebilin mate isi aman tasiru berdoa oleh muri sampai julu. Nah niki lamun nanti nara amak kami nanda masih oleh terberdoa jok menu. Lagu lamun wa man lahu abun apabila kana kena masih berdoa hakada meninten berapa pesan baginda Rasul ila muakhir ra'sihi oleh judul sampai muri. Makin tetap lamun dia ngaji hadis ni cara tusap otak anak yatim. Lamun anak yatim no mate ama oleh muri ojok julu. Lamun anak yatim menumat masih amat tapi mati ina oleh julu ojok muri. Kita aja sehabis. Goyo anak yatim berdoa baik. Nah, lagu lamun kedai anak yatim, ini kita praktikkan. Minta saja si baginda Rasul. Lamun anak yatim numati amat muri oleh nojok julu, lamun anak yatim nu mati ina julu ojok muri. Hadis yang ke 250.
Anemu berbelamun ginahapan Muhammad naik timbul pertanyaan marah itu. Bodoh itu aja. Nah, jadi lamun niki jasila. Julu jok muri. Kan yatim piatu orang nama. Coba serta jelasan dalam hadis niki sampai praktikan si baginda Rasul. Namun anak yatim, goa peata, oleh muri jok julu. Namun anak yatim masih amat yatim mati ina, oleh julu jok muri. Antara dua-dua nih, antara julu muri mari balas. Ya mungkin iya tapi nama jadi narah. Nah, tapi ini sudah dijelaskan anak yatim yang ditinggalkan mati oleh ayah. Berbicara tentang anak yatim yang ditinggal mati oleh ibu, bagaimana cara kita mengusapnya? Ila muakhir raksi sampai belakang kepalanya. Namun masih amat, yakni oleh julu sampai kuri. Namun mati amat oleh muri ojok julu. Hadis yang ke-257. Inna Allah Ta'ala idza anzala ahatan minas samai ala ahli al-ardi surifat an ummaril masajidi. Nah, lamun niki jamaah pesan baginda Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala idza anzala ahatan, apabila turunan cobaan, turunan kesusahan, turunan ujian minas samai oleh langit ala ahlil ardi kepada penduduk bumi surifat an ummarul masajid, sampai mau terhindari oleh musibah niki dengan memakmurkan masjid. Niki ya genem ojok masjid sila. Aku genem ojok masjid doang. Maksud datang sholat secara berjamaah. Karena manut baginda Rasul, Inna Allah Ta'ala idza anzala ahatan minas samai ala ahlul ardi surifat an ummarul masajid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila turunan musibah, turunan penyusah, turunan bencana oleh langit ojo penduduk bumi itu dengan cara dunia ini surifat an ummarul masajid, enggak bang saya terhindari oleh musibah niki, saya terhindari oleh cobaan niki dengan rajin ojok masjid, memakmurkan masjid. Atur terus tiap 20 lampak lalu ojok masjid. Nah niki atau berdele susah suruh kuat-kuat ojok masjid. Lalu tende keturunan saran balak bencana penyusah penyakit kuat-kuat ojok masjid. Nah niki sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sintung dengan sakiran lalu ulang masjid doa yang terhindar dari segala macam bahaya bala itu. Hadis yang ke-258. Inna Allah Ta'ala istakhlasa hadati li nafsihi wa la yasluhu dinikum illa sakha wa husnul khuluqi ala fazayyinu dinakum bihima. Dalam hadis yang ke-258 ini Allah bermanik, Inna Allah Ta'ala istakhlasa, manut baginda Rasul, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikhlaskan, memurnikan hadat dina li nafsihi, agama ini untuk dirinya. Nabi kenal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa agama yang diturunkan ke muka bumi ini, agama tauhid, agama Islam ini, hendaknya kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yasluhu bidinikum, jangan kau tidak
membangkang, dendit menyimpang dari apa yang diajarkan oleh agama kita. Illa sakha, kecuali kau sifat pemurah. Dalam kita beragama juga dianjurkan, diperintahkan oleh Allah ada terjadi dengan pemurah, ada terjadi dengan pelit. Karena agama itu mengajarkan bagaimana kita untuk menjadi orang yang pemurah. Wala yasluhu lidinikum, jangan kau berbuat yang tidak pantas untuk agamamu. Kembali sampai pantas menurut pandangan agama jamaah sekalian dengan pelit. Illa sakha, kecuali engkau bersifat pemurah. Wa husnul khuluqi, kedua ada sholah tatajaran, sholah akhlak, sholah budi pekerti. Ala tazayyinu dinakum bima, maka dari itu hendaknya kau hiasi agamamu dengan dua sifat itu. Agama Islam salah satu dua sifat yang harus kita jaga di dalam agama kesuruh hiasi agama niki dengan dua sifat. Dia sifat pemurah dan akhlak yang bagus. Sifat pemurah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Niki merupakan hiasan daripada agama kita, agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-259. In abghadar rijali ilallahi adullul khasimu. Sesungguhnya laki-laki yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adillul khasimu, yakni orang yang suka bermusuhan. Dalam hadis ini sebut dengan sangat si terbenci sudah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakti permusuhan, dengan sakiran lalu cekcok, dengan sakiran lalu begitu kesia, dengan sakiran lalu itu kesapaan kerja sebetulnya jadi tapi dengan memutuskan hubungan silaturahim, termasuk dengan suka mengadakan permusuhan, suka begitu kesia, kira saling sapa. Ini termasuk perbuatan yang tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna abghadar rijali ilallahi adullul khasimu. Sebut dengan sangat simple dekat, sangat simple menggahi sudah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan sakiran-kiran kita permusuhan. Kariski. Hadis yang ke-260. Innal ladzina yasna'una hadhihi surah yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ayyuma khalaqtum. Era jamaah sekalian, sebut dengan saya pesuruh pertanggungjawaban perbuatan di dunia dengan setiap patuh, dengan sapahat patung, dengan gambar patung. Yu'adzibuna yawmal qiyamah, yang azab era di julu kiamat. Nulan kebede dosa dengan setiap patung. Lagu patung niki maksud tujuan dia muliakan, maksud tujuan dia istimewakan, ngone-ngone khawatirkan dia akan menyembahnya. Fayuqulu lahu, era dengan sekirang pihak patung, gambar patung niki, ia ini terkena. Ayyuma khalaqtu. Onade apa sama pihak di dunia no, coba irupang ini. Kesuruh dirupa. Suruh pihak ngeroh pihak nyeroh.
yang keberat, namun dengan sampai orang-orang yang suka di dunia bikin patung. Nah, lalu timbul pertanyaan, ini kita jelasan dari dalam syarah kitab niki bermelamun dengan pihak tato. Lain patung kecek tato. Namun tato niki adalah sifat mainan untuk anak-anak, bukan untuk disembah, bukan untuk didewa-dewakan, dimuliakan, bukan. Hanya semata-mata untuk permainan. Kembali Nabi dasar di dalam kitab ini kita jelaskan ternyata Siti Aisyah sebinian baginda Rasul niki bener tato gambar jarang sembran jarang tato Siti Aisyah niki gambar jarang sembran ya kan sana pungkangku dengan pihak tato hanya sekedar mainan. Maksud saya dengan hisab, dengan saya sengaja pihak patung mau terus mulia, sengaja gambar patung untuk disembah, untuk dimuliakan, bukan hanya untuk permainan. Namun tato niki adalah sebatas permainan untuk anak-anak. Kembali dasar Siti Aisyah doang, berdua mengedekan dan sembrani gambar tato jalan yang bisa terbang. Ya jalan sembrani atau kuda sembrani. Ya itu jelasan di dalam kitab syarah daripada kitab Muhtarul Hadis. Kemudian dengan seorang ya tersiksa, dengan sengaja pihak patung, dengan sengaja kapal patung era ya tersiksa lejul kiamat dan tersuruh ahyul ma khalaqtu, tersuruh irupan patung taton atau patung yang dibuat itu sengaja dibuat untuk kemegahan ini untuk dihidupkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini terus tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang bersama terus mendapatkan cucuran barokah karena wahda haji sabda baginda Rasul, hadis yang sudah kita pelajari sampai hadis yang ke 260. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang hadis yang ke 261 sampai akhir. Mungkin sampai tengah tutup jamaah. Mungkin ada yang ditanyakan yang belum jelas. Lalu nanti arah surat tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampaikan hasil rapat koordinasi PHBI kemudian khususnya bagi jamaah mukim ya, untuk ada berolajer. Insyaallah pengajian maulid yang belum sami nanti pada tanggal 13 Rabiul Awal minggu kedua ya. Dan itu nanti dari panitia yang telah memutuskan yang belum sami tertunas ngiring untuk ya ngiring mengadakan maulid nikah dengan secara tradisi biasa ya. Tertunas berhasil pada 5 dan diikuti dengan dana tentunya bagi untuk panitia dan pada minimal pada Rp10.000 minimal di tempatnya di masjid. Dan insyaallah karena di madrasah ada kegiatan pengajian juga bulanan kawanan nikah yang berkiring yang mungkin tahu sepakat dari panitia sebagai itu di masjid. Ampura Gusdampura beliau sebagai ketua pengurus masjid berhalangan tidak hadir dalam sehat dan untuk terroyong kan. Di demikian untuk sekedar sebagai informasi kita mengikuikan ataupun pengiring harapan yang belum kami